Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknologi Geomatika, Kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Kami sendiri dari semester 2, kelompok 2, akan menyampaikan presentasi tentang proyeksi peta. Sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami sebagai Muhammad Sohib Awas dan teman-teman saya berikut: Farija Fatwa Fabila, Jaja Subrata, Hikmah Fitria, dan Vivit Nanda Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Subrata dari kelompok 2. Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang datar atau peta. Karena permukaan bumi fisis tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan langsung dari pengukuran. Untuk itu, diperlukan pendekatan secara matematis atau model dari bumi fisis tersebut. Dan selanjutnya, klasifikasi proyeksi peta. Proyeksi peta dapat diklasifikasikan menurut bidang proyeksi yang digunakan, posisi sumbu, simetri bidang proyeksi, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Menurut bidang proyeksi yang digunakan, bidang proyeksi adalah bidang yang digunakan untuk memproyeksikan gambaran permukaan bumi. Bidang proyeksi merupakan bidang yang dapat didatarkan. Menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi, klasifikasi proyeksi peta menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi ada 3 macam, yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Dan yang ketiga, menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Ditinjau dari kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, proyeksi peta dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proyeksi tangen dan proyeksi secant. Dan menurut bidang proyeksi yang digunakan untuk pembuatan peta ada 3 macam. Yang pertama, dari proyeksi azimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi, atau proyeksi kerucut atau konik. Bisa proyeksi yang digunakan adalah kerucut, simetri. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Dan yang ketiga, proyeksi silinder atau cylindrical. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farija Fatwa Fabila dari kelompok 2 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, Jaja Subrata. Menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan ada 3. Yang pertama, proyeksi normal atau disebut dengan polar. Proyeksi ini adalah sumbu simetri bidang proyeksi yang berhimpit dengan sumbu bumi. Contohnya ada di gambar di samping. Bisa kita lihat sumbu proyeksinya berhimpit dengan sumbu bumi. Terus yang kedua, proyeksi miring atau oblique, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi yang membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Contohnya juga ada di samping. Sumbu simetri bidang proyeksinya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transverbal atau ekuatorial, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Contohnya juga ada pada gambar di samping. Bisa kita lihat sumbu simetri bidang proyeksinya tegak lurus terhadap sumbu bumi, membentuk seperti tabung. Terus yang selanjutnya, menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi ada 2. Yang pertama, tangen dan secant. Satu, proyeksi tangen
atau menyinggung, yaitu apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang kedua, siken atau memotong, yaitu apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Fitria, saya dari kelompok 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proyeksi transverse Mercator. Proyeksi transverse Mercator adalah proyeksi yang memiliki ciri-ciri silinder, transversal, konform, dan menyinggung pada sebuah meridian yang disebut meridian sentral. Pada meridian sentral, faktor skala adalah 1. Perbesaran sepanjang meridian akan semakin meningkat pada meridian yang semakin jauh dari meridian sentral ke arah timur maupun ke arah barat. Perbesaran sepanjang paralel akan semakin meningkat pada lingkaran paralel yang mendekati ekuator. Dengan adanya distoris yang semakin membesar, maka perlu diusahakan untuk memperkecil distoris dengan membagi daerah dalam zona-zona yang sempit. Lebar zona proyeksi transverse Mercator adalah 3 derajat. Setiap zona memiliki meridian sentral sendiri, jadi seluruh permukaan bumi tidak dipetakan dalam satu silinder. Saya akan menjelaskan tentang ellipsoid referensi. Ellipsoid referensi merupakan model matematis bumi, maka semua data ukuran di permukaan bumi direduksi ke dalam model tersebut. Untuk mendapatkan reduksi yang kecil, maka ellipsoid harus diorientasikan sedemikian rupa sehingga kedudukannya berhimpit atau mendekati bumi. Di sini ada 2 macam orientasi yang dapat dilakukan, yaitu orientasi relatif, yaitu mendudukkan ellipsoid sehingga berhimpit dengan bumi di titik tertentu. Kemudian, sumbu pendek ellipsoid harus sejajar dengan sumbu putar bumi, serta massa ellipsoid sama dengan massa bumi. Misalnya, ellipsoid yang menggunakan geodetic reference system sebagai bidang datumnya. Kedua, orientasi absolut, yaitu mendudukkan ellipsoid dalam ruang sedemikian rupa sehingga pusat ellipsoid berhimpit dengan pusat massa bumi. Sumbu ellipsoid berhimpit dengan sumbu putar bumi, serta massa ellipsoid sama dengan massa bumi. Misalnya ellipsoid World Geodetic System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fitnanda Bayhaqi. Yang ingin saya jelaskan yaitu adalah negara-negara yang menggunakan ellipsoid. Basel ellipsoid atau Basel 1841 adalah ellipsoid referensi penting geodesi. Saat ini digunakan oleh beberapa negara untuk survei geomatik nasional mereka, tetapi akan digantikan dalam beberapa dekade mendatang dengan ellipsoid modern, geodesi satelit. Ellipsoid Basel diturunkan pada tahun 1841 oleh Friedrich Wilhelm Basel berdasarkan beberapa busur meridian dan data lain dari jaringan geodetik kontinental Eropa, Rusia, dan survei Inggris di India. Ini berdasarkan pada 10 busur meridional dan 38 pengukuran tepat astro, garis lintang, dan bujur geografis. Atau lihat juga astrogeodesi. Dimensi sumbu ellipsoid ditentukan oleh logaritma sesuai dengan metode perhitungan sebelumnya. Ellipsoid Basel sangat cocok dengan kelengkungan geoid Eropa dan Eurasia. Oleh karena itu, optimal untuk jaringan survei nasional di wilayah ini, meskipun fakta bahwa sumbunya sekitar 700 meter lebih pendek dari rata-rata ellipsoid bumi yang berasal dari satelit. Kemudian itu ada datum geodetik. Datum geodetik atau referensi permukaan atau referensi adalah parameter sebagai datum acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap tubuh bumi. Datum geodetik diukur menggunakan metode manual hingga yang lebih akurat lagi menggunakan satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Muhammad Sohib Awas. Parameter datum geodetik. Datum geodetik ini sendiri mempunyai 4 jenis parameter. Parameter adalah patokan atau ukuran. Yang pertama, pada parameter datum geodetik adalah setengah sumbu panjang elipsoid
yang dilambangkan dengan A kecil. Setengah sumbu pendek dilambangkan dengan B kecil, dan penggepengan elipsoid yang dilambangkan dengan F kecil. Parameter translasi, yaitu parameter datum geodetik yang kedua, mendefinisikan koordinat titik pusat elipsoid, yaitu XO, YO, dan ZO terhadap titik pusat bumi. Parameter datum geodetik yang ketiga adalah parameter rotasi, yaitu yang mendefinisikan arah sumbu-sumbu X, Y, Z elipsoid. Dan parameter datum geodetik yang terakhir, yaitu datum geodesi global memiliki besaran yang banyak hingga mencakup konstanta-konstanta yang mempresentasikan model gaya berat bumi dan aspek spasial lainnya. Jenis datum geodetik. Yang pertama, datum horizontal. Datum horizontal adalah datum geodetik yang digunakan untuk pemetaan horizontal. Dengan teknologi yang semakin maju, sekarang muncul kecenderungan penggunaan datum horizontal geosentrik global sebagai pengganti datum lokal atau regional. Yang kedua adalah datum vertikal. Datum geodesi yang paling sesuai dengan bentuk geoid pada daerah yang tidak luas. Contohnya, datum lokal di Indonesia antara lain datum Genoek, datum Moncong Loe, DI 74 atau datum Indonesia 1974, dan DGN 95 atau datum geodetik Indonesia 1995. Yang ketiga adalah datum lokal. Yang ketiga adalah datum lokal. Datum lokal untuk daerah yang tidak terlalu luas. Contoh datum lokal di Indonesia antara lain datum Genoek, datum Moncong Loe, DI 74 dan DGN 95. Seperti contoh pada datum vertikal yang sebelumnya. Yang keempat adalah datum regional. Datum regional ini sendiri adalah datum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang bentuknya paling sesuai dengan bentuk permukaan geoid untuk area yang relatif lebih luas dari datum lokal. Datum regional biasanya digunakan bersama oleh negara yang berdekatan hingga negara yang terletak dalam satu benua. Yang terakhir adalah datum global. Datum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang sesuai dengan bentuk geoid seluruh permukaan bumi karena masalah penggunaan datum yang berbeda pada negara yang berdekatan maupun karena perkembangan teknologi penentuan posisi yang mengalami kemajuan pesat. Maka penggunaan datum mengarah pada datum global. Datum-datum global yang pertama adalah WGS 60, WGS 66, WGS 72. Awal tahun 1984 dimulai penggunaan datum WGS 84 dan ITRF.